mengijak kepada acara inti yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aang Kunaifi SPDI. Beliau pengajar pondok pesantren di At-Taqwa, dan untuk malam hari ini akan menyampaikan tausiahnya dengan tema dengan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita wujudkan ukhuwah Islamiyah, watoniyah dan insaniyah di negeri tercinta. Untuk itu nanti lebih jelasnya akan dikupas tuntas oleh Al-Mukarram Bapak Haji Aang Kunaifi SPDI. Waktu dan tempat kami dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keassalam lewat Al-Makmur, mampir ke rumah Bang Oji. Ini nggak ada yang bilang cakep ini. Keassalam lewat Al-Makmur, mampir ke rumah Bang Oji. Yang jawab salam moga panjang umur. Tahun ini semua Nur Taqwa pada bisa Nur Taufik bisa berangkat haji. Amin. Lebih semangat aminnya. Mudah-mudahan tahun ini berangkat haji. Amin. Udah daftar belum? Astagfirullah. Daftar sekarang, antrinya reguler 30 tahun yang akan datang. Berarti kalau kita daftar Bapak Ibu usia 50, kita berangkat usia 8. Kira-kira usia 80 ke tanah suci apa tanah kusir? Ya, mudah-mudahan ke tanah suci. Amin. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bareng-bareng yuk Bapak Ibu kita bersyahadat, karena syahadat bagian dari tajdidul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tangannya diangkat semua, bilang amin. Ntar dulu saya baca dulu. Rabbi srahli sadri. Amin. Ada yang nanya sama saya waktu saya ceramah di tempat lain, Ustadz, ngapa sih baca Rabbi srahli sadri kita bilang amin? Saya jawab singkat, kalau kata guru saya, kalau ada ayat Al-Quran yang mengandung doa, nggak ada salahnya kita bilang amin. You understand? Pakai yes. Pokoknya Rabbi srahli sadri itu adalah doanya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kayaknya ada yang salah ya. Doa Nabi Allah Musa alaihi salam tertulis dalam Quran surah apa Bapak Ibu? Toha. Surah apa? Tuh pada tahu semua. Quran surat Toha ayat berapa? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Quran surat Toha ayat 25, 26, 27, 28. You understand?
Udah iya saja nih, udah malam ya. Jadi ini doanya Nabi Musa ketika ngadep Fir'aun, raja yang zalim. Nabi Musa menghadap Fir'aun, dipanggil Fir'aun, raja yang jahat. Nabi Musa bermunajat, qala rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Maka yuk sama-sama kita juga yang hadir tangannya diangkat bilang amin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang bilang amin hatinya lapang, urusannya gampang, hidupnya senang, sebelum mati bisa ngelunasin, kompak juga utang. Amin ya robbal. Ya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Kalau bapak-bapak remaja putra saya tanya, mau kaya ilmu apa kaya harta? Bener ilmu doang, harta nggak mau. Dah sekarang bunda mau ilmu apa harta? Dua-duanya. Iya dua-duanya. Dua-duanya. Emang mau diduain? Mudah-mudahan yang tadi bilang dua-duanya segera diduain Pak. Wah bapak-bapak amin. Maksudnya diduain bunda, dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Kuncinya apa kata Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dapetin dunia kuncinya dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu, betul. Wa man aradahuma, pengen dapetin dua-duanya, dunia bahagia, akhirat bahagia, juga kuncinya bil ilm, dengan ilmu Allah. Betul apa betul? Mudah-mudahan warga Nur Taufik semuanya min ahlil ilm. Amin. Min ahlil ilm. Amin. Remajanya semua insyaallah min ahlil ilm. Amin. Mari tangan kita angkat bilang amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Jangan bilang amin kalau pantun cakep ya. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Astagfirullah. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Yang kagak bilang amin saya doain sendalnya hilang. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbi bil mustafa balligh waghfir lana ya wasi'al karami maulaya salli daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Buka suaranya. Moga Allah kabul semua maksud dan hajat-hajat kita. Allah berkahi kita. Allah satukan hati kita bijahi Sayyidina Muhammad. Al-karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi Mustafa
Balik maqasidana, qabul semua maksud dan hajat-hajat kami ya Allah ya wasi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Intinya kita hadir maulid, moga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa bapak ibu kita, Allah ampuni dosa kakek dan nenek kita, Allah ampuni dosa semua keluarga dan masyarakat kita. Allah berkahi Masjid Nur Taufik ya Allah. Yang sakit moga Allah kasih sehat, yang rezekinya sulit moga Allah kasih lancar, yang urusannya susah Allah kasih mudah, hajat-hajat yang belum dikabul moga segera diijabah. Yang utangnya banyak juga jangan sedih, mudah-mudahan pulang dari masjid ini utangnya tambah lunas, tambah impas. Amin ya robbal. Dah karena udah jam 10 kurang 20 menit, saya ceramahnya ikan sepat ikan gabus. Ini gak ada yang bilang cakep nih, karena udah malam ceramahnya lebih cepat, lebih astagfirullah. Salam takzim dan hormat saya kepada Bapak Kepala Desa Mangunjaya dalam hal ini yang mewakili, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, amin. Mudah-mudahan Mangunjaya tambah berkah, lebih semangat, tambah berkah, tambah berkah, amin ya robbal. Salam ta'zim dan hormat saya kepada Ketua DKM Masjid Jami Nur Taufik Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Kiram Bapak Ustadz Sutrisno, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur dalam taat ibadah. Penasehat Masjid Jami Nur Taufik atau Dewan Syura Nur Taufik Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Ghazali mata'alallahu bituli hayati wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin. Apa bu? Ya robbal. Begitupun salam takzim dan hormat saya kepada Imam Rawatib Masjid Jami Nur Taufik yakni Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Andi Gunawan, merangkap sebagai Ketua Panitia Hari Besar Islam Maulid Nabi Nur Taufik, beserta salam ta'zim saya untuk Bapak Ustadz Haji Fauzi Mahdi, juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Mustafa, Ustadz Nana, dan juga Al-Mukarram Ustadz Mumsikuddin Zuhdan LC, dan guru-guru saya semuanya yang hadir, Pak RW, Pak RT, para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajjah dan ibu-ibu calon hajjah, mudah-mudahan yang ikhlas duduk di majelis berkah Allah kasih sehat panjang umur, masih lama jadi jenazah, amin. Apa bu? Amin pak. Lah kan saya doain biar masih lama jadi jenazah, berarti gara-gara silaturahim kita duduk di majelis ta'lim, beriktikaf di masjid sambil maulid Nabi, saya yakin bikin kita sehat panjang umur. Apa kata janji baginda Rasul dalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, ternyata kuncinya falyasil rahimahu, sambunglah terus tali silaturahim. Mudah-mudahan yang silaturahim malam ini di majlis Maulid Nabi, sambil kita pengajian, sambil kita i'tikaf, sambil silaturahim di tempat ini, Allah kasih kita sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah.
Ya mudah-mudahan masih panjang umurnya, amin ya robbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, gimana kabarnya pada sehat? Masih semangat? Kalau kata Imam Yani Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan orang kalau pengen hidupnya berkah, maka kunci hidup berkah ikhlas bil ibadah. Niatkan ikhlas, kita duduk di sini untuk ibadah. Betul apa betul? Dah to the point. Ngomong-ngomong semua yang hadir, ikhlas nggak dengerin ceramah? Ikhlas dengerin ceramah sampai jam 10, sampai jam setengah 11, sampai jam 11, sampai setengah 12, sampai jam 12. Kalau sampai jam 12 Anda ikhlas, saya lemas. Mudah-mudahan semuanya ikhlas terpancar dari wajahnya ini, wajah calon-calon penghuni surga. Ustadz jangan so tahu penghuni surga dari mana. Bener, saya pernah dikasih tahu guru saya. Ini mah kata guru saya, ini mah kata guru saya, kata guru saya, kata guru saya. Apa kata guru saya? Abu Yaki Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, Ujung Malang, Atakwa Kiai Nur Ali, Ujung Harapan. Kalau kata beliau, kalau ada orang pergi ke Mekah, ke Madinah, itu panggilan Allah, panggilan Rasulullah. Lalu kalau ada orang yang ketika dia senang duduk di masjid, sebenarnya cuma beda tempat, panggilan Allah di Mekah Madinah. Di masjid pun orang bisa duduk di masjid, beritikaf di masjid, sholat berjamaah di masjid, silaturahim di masjid, lalu dia ta'lim di masjid. Kalau bukan panggilan Allah, panggilan siapa kita duduk di sini hadirin sekalian? Betul apa betul? Jadi ini panggilan Allah, ini panggilan Rasulullah. Maka bapak bersyukur, ibu bersyukur, anak muda bersyukur, anda semua pilihan-pilihan Allah dan Rasulnya malam ini hadirin sekalian. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Walaupun jujur saya tanya semua yang hadir, biasanya kalau jam segini enakan dengerin ceramah apa tidur? Astagfirullah. Enakan tidur apa dengerin ceramah? Kata bapak-bapak yang depan, enakan dengerin ceramah cuma sambil tidur. Makanya kalau udah ceramah di atas jam setengah 10, itu di belakang udah ada yang pantun ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Kayaknya udah ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, mata makin astagfirullah. Apalagi kalau udah ceramahnya kita seriusin sedikit, udah mulai tanda orang beriman. Apa tanda orang beriman? Kalau dengerin ceramah, apa tanda orang beriman? 1, badan tegak. 2, pala nunduk. 3, mata merem. 4, ada bunyinya. Betul apa betul? Tuh kan betul. Ya mudah-mudahan warga Nur Taufik masih semangat, amin. Masih semangat, amin. Karena orang yang duduk di halakoh majlis, terlepas namanya apapun kita duduk di sini, intinya maulidan, kita isi sambil pengajian, betul apa betul? Sambil ta'lim, betul. Sambil silaturahim, betul. Apa yang salah kita merayakan maulid, ya di dalamnya adalah pengajian, betul apa betul? Kalau dibilang maulid itu sesat, maulid itu bid'ah, nggak ada di zaman Rasul, betul, nggak ada di zaman Rasul. Kami maulid, ini bagian dari ekspresi cinta kami kepada Rasul, betul apa betul? Karena di dalam maulid kita baca maulid, bersolawat, betul apa betul? Kita baca tadi ayat-ayat suci Al-Quran, betul? Bukankah apa kata Rasulullah dalam Al-Azkar An-Nawawi, riwayat Imam Muslim, orang yang kumpul di halakoh majlis, dia berzikir kepada Allah, dia bersalawat salam kepada baginda Rasulullah, dia bacakan ayat-ayat Allah, illa habbathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah.
yang duduk dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Enakan mana Bapak Ibu, dikerumunin malaikat apa dikerumunin setan? Jawab, setan apa malaikat? Kalau malaikat jalannya ke surga apa ke neraka? Kalau setan berarti Bunda Bapak warga Nur Taufik, malam ini kita sedang jalan menuju. Kalau orang sudah jalannya menuju surga, apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Ala wa innal jannata hubbat bil makarih, ala wa innan nar hubbat bisyahwat. Yang namanya jalan ke surga dihiasi dindingnya dengan al-makarih, yang gak enak di dunia, penuh cobaan, penuh rintangan, penuh kerikil-kerikil tajam, penuh onak dan duri. Itulah jalan ke surga. You understand? Jelas? Jelas? Beda sama jalan ke neraka. Kalau jalan ke neraka, apa kata Rasul dalam sabdanya? Ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Neraka itu mudah, neraka itu gampang, neraka itu rata, dihiasi dindingnya dengan kegampangan, kemudahan dan syahwat. Hadirin, itu jalan ke neraka. Jujur, enakan mana niat ustad apa niat artis? Bener nih bapak-bapak, jujur enakan mana niat ustad megang mic apa niat Saskia Gotik megang mic? Jujur Pak, jamaah biasanya kalau malam Senin begini banyakan yang di masjid apa yang di jalan? Jawab, di masjid apa di mall? Banyakan di Nur Taqwa apa di Sumarekon? Sumarekon mallnya nggak pernah sepi Bu. Pak, Bapak, saya pernah masuk ke mall, Masya Allah, pintunya kebuka sendiri, buat adem. Sedangkan masuk masjid tuh saya lihat masih banyak yang ngipas. Emang panas apa adem? Gerah apa enggak? Masjid memang kadang keringetan, di masjid kadang keluar keringat. Makanya kalau di majelis keringetan rada panas jangan dikipasin. Saya yakin makin banyak keringat yang keluar, insya Allah makin asem. Serius amat. Makin rontok dosa kita. Amin, amin. Dosa kita mau banyak Bapak Ibu, betul apa betul? Makanya selain illa habbathumul malaikah, maulid Nabi kita sebut nama Rasul, sambil pengajian, sambil zikiran, sambil sholawatan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah akan liputi rahmat buat kita semua. Amin, amin, amin. Ini terusin, masih semangat? Orang kaya kita seandainya bisa masuk surga, ini saya mau nanya nih ya, saya mau nanya ini, seandainya orang kaya kita itu pun misalnya masuk surga, seandainya kita bisa masuk surga, ngandelin rahmat Allah, syafaat Rasulullah, apa ngandelin amal ibadah? Ayo, syafaat amal rahmat apa ngandelin amal ibadah? Pak Ustadz, saya yakin bisa masuk surga dengan sholat saya. Ya, sholat yang bagaimana dulu Bapak Ibu? Kadang-kadang kita sholat baru badan doang, otak masih jalan-jalan. Betul apa betul? Ini mah pengalaman saya, ini mah pengalaman saya. Pengalaman saya ini mah. Saya berangkat ke masjid Pak, pernah bawa motor, suara apa itu Bu? Mulut saya. Sampai masjid motor saya tunjang, akhirnya imam udah takbir, saya jadi makmum di belakang, saya takbir bismillah Allahu Akbar. Kenapa udah takbir baru inget? Ya Allah, kunci motor masih nyangkut. Saya pegang kantong kanan kagak ada, kantong kiri kagak ada. Udah hati ngomong, ya motor hilang dah, motor hilang dah. Allahu Akbar, ya mana imam lama banget.
Sami Allah, pokoknya motor gue hilang, imam gue salahin ya. Akhirnya dipikirin motor apa sholat, sholat apa motor. Jangan ngomongin sholat fardu dah, sholat sunnah. Taraweh dah, taraweh. Di Nur Taufik ada imam cepet, ada imam yang lambat, pilih yang mana? Astagfirullah, ternyata sama baik di mana-mana. Kira-kira kalau udah imam taraweh yang takbirnya kayak begini seneng apa kagak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng apa kagak? Gak usah dijawab, dari mukanya udah kelihatan. Pasti kalau udah imam taraweh bacanya lambat, ngomong di belakang, ya lama dah. Kata temen yang sebelah, gua kata juga apa? Jangan taraweh di sini. Kata temen yang sebelah, lu sih ngajak gua di sini. Akhirnya yang belakang mindik ke belakang, deketin sendal, nengok kiri nengok kanan, gak ada orang. Bro, kabur. Mau kemana? Cari musola yang cepetan dikit. Betul apa betul? Tuh kan betul. Astagfirullah. Kadang-kadang ini mohon maaf, kalau bulan Ramadan kita dihebohkan taraweh tercepat di dunia, itu viral videonya di WA. Betul apa betul? Ada taraweh di daerah X nggak boleh disebut Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim amin, Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim amin. Itu bukan sholat, ngetrek. Betul apa betul? Kita ngaji fikih, sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya. Betul apa betul? Kalau sholat terlalu cepat juga mau nyari apa? Kadang-kadang katanya biar targetnya cepet kelarnya. Betul apa betul? Apalagi pas masjid sebelah udah sepi, masjid sebelah ada yang laporan, woi sebelah udah selesai, kita masih belum. Lama bener ini hadirin. Betul apa betul? Pas imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim amin, ngikutin semua. Yang anak ABG pasti seneng, dia ngomong ini baru sholat. Tarik mam lah, aki-aki sama nenek-nenek yang di belakang ngikutin mengikutin, cuman pada geget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dari tembok mati yang selesai taraweh ada pengumuman, innalillahi. Masa taraweh makan tumbal. Naudzubillahi min. Sholat yang begitu yang nganterin ke sorga. Ada lagi ngomong, Pak Ustadz, saya mah yakin bisa masuk sorga dengan puasa saya. Maaf Bapak Ibu, puasa yang bagaimana dulu? Kadang-kadang kita puasa baru bisa nahan lapar, baru bisa nahan haus, tapi hati masih banyak yang sakit sama dengki, gedek sama orang, sama saudara sendiri. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ngaji mah ngaji, sholat mah sholat, pengajian mah pengajian. Tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Ada? Kata ibu-ibu, Pak saya mah nggak beli bodrek Pak Ustadz, saya mah beli paramek. Sama Bu Markona. Semua kita mudah-mudahan dengan maulid Nabi tazkiyatun nafs. Intinya maulid, mudah-mudahan hati kita dibersihin nama Allah. Saya senang bisa ceramah silaturahim di Masjid Nur Taufik. Aang Kunaipi jangan dibilang ceramah di sini, jangan dibilang tausiah, yang tepat Aang Kunaipi silaturahmi. Kenapa saya katakan silaturahim lebih tepat? Karena di sini juga banyak kiai, banyak ulama, banyak habaib, banyak orang soleh, banyak orang alim. Kebetulan saja saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu saya di tempat ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapat berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat syafaat dari baginda Rasulullah kelak nanti di akhir, di yaumil qiyamah. Amin. Lebih semangat, amin. Makanya saya girang lihat Bapak Ibu yang hadir. Apa yang membuat saya semangat dan girang? Satu, jamaah wajahnya dari tadi saya lihat nggak ada yang sama. Betul apa betul?
Berarti kalau wajahnya kagak ada yang sama, nasibnya beda-beda, urusannya, rezekinya, cobaannya. Ada yang duitnya banyak, rumahnya mewah, diuji lewat anak, anaknya pada PA. Naudzubillahimin. Ada yang hartanya banyak, anaknya soleh dan solehah, bapaknya juga soleh, ibunya juga solehah, diujinya lewat harta, duitnya pada kagak. Betul apa betul? Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan dari Allah buat kita. Betul apa betul? Maka orang yang hebat adalah satu, bukan orang hebat itu yang rumahnya besar, bukan orang hebat itu yang duitnya banyak. Orang hebat adalah orang yang pandai mensikapi masalah. You understand? Yang kita rayakan siapa? Kelahiran siapa? Bukankah yang kita rayakan adalah kelahiran seorang nabi yang hatinya paling bersih? Betul? Yang hatinya paling suci? Betul? Yang hidupnya penuh cobaan? Betul? Penuh dengan ujian. Siapa beliau? Seorang nabi yang mulia, yang kemuliaannya memang benar-benar mulia, karena beliau dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Hebatnya beliau tidak pernah merasa mulia. Beliaulah junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bagaimana tidak Rasulullah dahsyat, seorang nabi yang mulia, yang kemuliaannya benar-benar mulia. Betul apa betul? Nabi yang hatinya bersih tapi tidak merasa bersih, nabi yang hatinya suci tapi tidak merasa suci. Bukankah kita semua tahu bahwa kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat terbaik, umat yang kelak nanti pertama kali masuk ke dalam surga, karena kita punya nabi yang mulia. Bayangkan, adakah nabi yang sehebat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Nuh alaihi salam dakwah ratusan tahun, pengikutnya cuma belasan orang, sampai beliau bermunajat kepada Allah, saking sudah hampir putus asanya, ya Allah, tenggelamkan umatku semua yang kafir, yang tidak mau mengikuti ajaranmu ya Allah. Pernah Rasulullah marah-marah? Pernah Rasulullah marah-marah? Bahkan ketika Rasulullah ke Taif sekalipun Nabi dilempari, bukan disambut tapi disambit. Betul apa betul? Maka bersyukurlah kita hari ini duduk bersama, menyebut nama Rasulullah, membayangkan Rasulullah, mengikuti ajaran dan sunnah baginda Rasul. Insyaallah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku, dan siapa orang yang mencintaiku mati masuk ke dalam surga bersamaku. Amin. Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah, semua bernasab dari Quraisy. Ayo semangat, inilah kisah yang penuh, inilah kisah yang penuh, penuh
Ayo bapak-bapak sekarang yang laki-laki, Abdullah. Dah sebentar, kayaknya namanya kayak orang getaran ngantuk hadirin. Coba sekarang bunda, Abdullah. Dari getarannya kayak getaran orang mikirin utang. Mudah-mudahan pada lunas, mudah-mudahan pada impas, pada qabul semua hajat, diijabah oleh Allah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Inilah kisah yang penuh, inilah kisah yang penuh, oh penuh, penuh dengan suka duka. Bagaimana enggak penuh dengan suka duka? Adik-adikku sayang nih, banyak anak-anak remaja ketika Nabi dalam kandungan ibunya, bapaknya wafat. Betul? Ketika Nabi dilahirkan, di dalam kisah dakwah diceritakan usia 6 tahun bapaknya wafat, ibunya juga wafat. Di saat Nabi sedang rindu belas kasih seorang ibu, Nabi sedang rindu belas kasih seorang bapak, Nabi sudah dalam keadaan yatim pi. Lebih semangat, yatim pi. Tapi pernah dengar nggak Nabi putus asa bapak ibu? Beliau dirawat sama kakeknya, kakeknya pun nggak lama wafat, dirawat lagi sama pamannya Abu Thalib. Nabi sampai menggembalakan kambing, kemudian orang Quraisy kena ekonomi daripada Abu Thalib pamannya. Bayangkan anak sekecil itu sudah berjuang untuk menyambung hidup, tapi Nabi tidak pernah putus asa. Ini ada pesan hikmah tersirat dari cerita singkat ini. Apa artinya bunda? Hidup jangan pernah putus asa. Hari ini kita di bawah, bisa jadi besok kita di atas. Amin. Hari ini kita seret rezekinya, insya Allah besok lancar. Amin. Katakan ada kesungguhan dari maulid Nabi, kita ukir prestasi, lalu timbulkan semangat untuk apa? Yang pertama, semangat ibadah kita. Maulid berhasil, selesai maulid kita mampu mensuri tauladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang mulia. Saking mulianya akhlak Rasul, agungnya akhlak Rasul, tidak pernah kita mendengar Rasulullah putus asa. Yang ada Rasulullah penyabar, Rasulullah takwa, Rasulullah orang yang baik dan arif bijaksana. Betul apa betul? Mudah-mudahan semuanya kita mampu mensuri tauladan akhlak Rasul dalam kehidupan kita. Rasul pribadinya lengkap. Kalau kita menjadi seorang pedagang, Nabi juga seorang pedagang. Kalau kita menjadi seorang suami, Nabi juga seorang suami, memiliki istri dan anak. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, Nabi juga seorang pemimpin. Betul apa betul? Ini kayaknya udah pada pengen pulang ini ya. Atu-atu udah ada yang kabur nih. Kayaknya ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada kue lemper. Ini nggak nih bilang cakep nih. Ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada kue lemper. Kayaknya udah ya, lebih cepat lebih bagus. Makin lama saya ceramah kayaknya perut makin astagfirullah. Pokoknya maulid sambil pengajian, insya Allah di Babelan ada rumah Bang Ian. Ini nggak ada yang bilang cakep. Di Babelan ada rumah Bang Ian. Rumahnya di samping Pobarkah. Pokoknya yang datang maulidan sambil pengajian sampai kelar acara, insya Allah pulang dari sini hidupnya barokah. Lebih semangat lagi, amin. Lebih kompak lagi. Ada yang aminnya emosi tuh. Amin ya robbal. Mudah-mudahan selesai maulid, ayo kita ikutin wasiat Rasulullah singkat. Ketika kita pengen diaku umat Rasul, pengen disayang sama Rasul,
pengen hidup berkah, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka yang pertama selesai maulid ikutin wasiat Nabi yang pertama, riwayat Imam Tabrani an Ubadah ibnu Samit, satu, la tusyriku billahi syai'a. Selesai maulid, ayo jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya jaga iman. Ulangi, jaga iman. Jaga iman. Kalau kata guru kita Hadratus Syekh Haji Nur Ali dalam ceramahnya, rekamannya di radio At-Taqwa 100 di 1636 kHz radio At-Taqwa 107,7 FM, apa kata Kiai Nur Ali bilang, memiliki iman itu penting, tetapi menjaga iman, memelihara iman, memupuk iman, menumbuh suburkan iman itu jauh lebih penting. Betul? Apalagi zaman sekarang banyak perusak-perusak iman. Bener nggak? Betul apa betul? Anak-anak remaja kita nggak sadar mereka banyak yang terkena dekadensi moral. Betul? Bukankah Rasulullah pertama kali diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus ke muka bumi Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mudah-mudahan anak-anak muda nih makin baik akhlaknya, yang muda makin hormat sama yang tua, yang tua makin sayang sama yang muda, menebar cinta dan kasih sayang. Jangan menebar permusuhan dan kebencian. Lalu kita cakepin iman kita dengan apa? Amanu wa amilus solihat. Iman bakal cakep dengan amal soleh dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ini mohon maaf nih ya, belum tantangan internal, ada tantangan eksternal buat jaga iman. Sebentar lagi kali ya. Udah ini. Udah jam 11. Udah Pak? Udah. Ini mohon maaf ini ya, ini jangan kasih tahu siapa-siapa nih ya. Ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu dalam bukunya Hartono Ahmad Jais tentang aliran sesat di Indonesia. Sekarang ini kita pada sibuk sama politik, pada lupa akidah, banyak yang pada berantakan. Aliran sesat semakin banyak. Dulu aja tahun 2010 dalam bukunya Pak Hartono Ahmad Jais, peneliti aliran sesat di Indonesia, hampir 190 aliran Islam yang mengatasnamakan Islam tapi sesat, menyesatkan. Pernah dengar nggak dulu ada atlet pemain bulu tangkis yang ngaku dapat wahyu melalui malaikat Jibril di Bogor, namanya Musadek? Pernah dengar? Jadi malaikat Jibril katanya ke Bogor. Percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Pernah dengar nggak lagi ada mualaf masuk Islam namanya Yusman Roy? Dia bikin aliran sembahyang pakai bahasa masing-masing. Alasan dia kalau sholat pakai bahasa Arab kagak pada khusyuk, jadi sholatnya pakai bahasa masing-masing. Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jamaahnya bukan amin, tapi apa bahasa Indonesia? Terimalah. Udah kayak paduan suara. Kira-kira sholatnya sah apa kagak? Sah apa kagak? Karena sholat kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Betul apa betul? Kalau sholat pakai nafsu kita, pikiran kita, sah apa kagak? Akhirnya pengikutnya kalau bahasa masing-masing, besok orang Betawi lain lagi, bukan Allah Maha Besar. Apa kata orang Betawi? Allah gede banget. Kata orang Padang beda lagi, Allah nan gadang. Kata orang Batak Muslim, Horis bah, Allah mah besar, besar sekali. Kira-kira kacau atau tidak? Kacau tidak? Ini masjid rame apa kagak? Astagfirullahal.
Iman cakepin, dah singkat, udah malam. Yang kedua, la tatrukus sholatan muta'ammidina, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan tinggalin sholat dengan sengaja. Sekali kau tinggalkan sholat dengan sengaja, faqad kharaja minal millah, maka sungguh kau sudah keluar dari agamamu. Jadi maulid berhasil. Selesai maulid, insyaallah Nur Taufik jamaah, sholat berjamaahnya makin penuh, pengajiannya makin rame, pengajian taklimnya makin syiar, yang berjamaah semakin bertambah, yang kuatan aminnya. Sholat penting apa kagak? Ingat perintah sholat bukan i'malis sholah, perintah sholat bukan if'alis sholah, bukan kerjakan sholat, tapi aqimis sholah, dirikanlah sholat. Kalau sholat sudah didirikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, baru sholat itu akan mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Saya yakin anak muda kalau rajin ke masjid, insya Allah pengajian, ada bimbingan, pendekatan persuasif, mereka tidak akan ada yang tawuran. Amin. Katakan ngaji yes, tawuran no. Ngaji tawuran. Dah ibu-ibu sekarang pengajian ngambil dompet suami, astagfirullah. Kalau saya mah bu, ibu, saya mengambil dompet suami, ya kenapa? Ya boleh-boleh aja. Ini mah kata saya, ini mah pak, ini mah kata saya. Karena kalau saya punya prinsip, dompet saya adalah dompet istri saya. Dompet istri saya bukan dompet saya. Saya suami, tugasnya cari nafkah buat anak dan istri, betul? Makanya pak, saya bebas taruh dompet di mana aja. Kenapa? Karena isinya udah saya ambil duluan. Ya ibu-ibu yang kesel sama saya. Mudah-mudahan rezekinya berkah, amin. Iman cakepin, sholat jangan ditinggalin. Yang kedua, yang ketiga dah, terakhir ya. Terakhir ini terakhir. Terakhir udah nih. Terakhir ini. Iman cakepin, sholat jangan ditinggalin, maka maulid berhasil. Yang ketiga pesan Nabi apa? La tarkubul maksiyah fa innaha sakhatullah. Jangan gemar berbuat maksiat, karena sekali kita bermaksiat berarti kita sedang mengundang murkanya Allah. Kenapa? Di Mangunjaya, ini Mangunjaya, Mangunjaya, Tambun Selatan. Karena udah hilangnya Tambun Siluman. Serem. Tambun Selatan, Mangun Jaya. Kenapa di Tambun Selatan, Mangun Jaya nggak pernah ada tsunami? Nggak ada lautnya. Sombong, sombong. Kenapa di Mangun Jaya, Tambun Selatan nggak pernah ada gunung meletus? Jawabnya nggak ada gunungnya, nggak ada gunungnya. Persoalan bukan gak ada gunungnya dan lautnya. Kalau Allah mau berkehendak, mudah bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah, cukup Allah berucap kun jadilah, fayakun pasti terjadi. Betul Pak, betul? Tapi kenapa di Mangunjaya nggak ada tsunami, nggak ada gunung meletus, nggak ada gempa bumi? Jawaban singkatnya, karena di Mangunjaya masih banyak yang doyan zikir. Di Mangunjaya masih banyak masjid-masjid orang sholat berjamaah. Di Mangunjaya masih banyak yang bersolawatan. Di Mangunjaya masih banyak yang suka baca Al-Quran. Inilah yang mengundang rahmat berkah, menolak bala, menolak musibah. Seperti yang kita lakukan malam ini, insya Allah pulang dari majelis berkah, hidup kita tambah berkah. Astaghfirullah Rabbana. Lebih semangat. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Hidup di dunia sebentar saja,
sekedar mampir sekejap mata, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa bapa dan ibu kami ya Allah. Allah minal sallallahu ala Muhammad sallallahu. Selesai maulid dalam keadaan berdiri sallallahu, walaupun kita dalam keadaan duduk sallallahu, sambil kita bekerja sallallahu, ibu-ibu sambil masak sallallahu, sambil kita nyetrika pakaian sallallahu, bapak-bapak sambil berdagang sallallahu. Kemanapun kita dengan sholawat dan istighfar, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kita, amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapa dan ibu kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa semua keluarga dan masyarakat kami, ampuni dosa-dosa semua orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan di tempat yang mulia ini, ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang membenci dan yang memusuhi kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian. Jadikanlah kami wa kunu ibadallahi ikhwana. Walau kami berbeda dalam masalah demokrasi pilihan, kami tetap jadi saudara ya Allah. Kami jadi saudara ya Allah, jauh dari perpecahan permusuhan ya Allah, dekat dengan kebaikan dan silaturahmi ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anugerahkan kepada kami anak yang soleh dan solehah, mereka yang memiliki akhlak yang mulia dan mampu menjadikan uswah hasanah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diakui sebagai umat baginda Rasul. Selesai ini maulid, satu singkat karena waktu yang tidak memungkinkan, semangat ibadah kita. Yang kedua, semangat jaga ukhuwah persaudaraan kita. Insya Allah dengan maulid kita ikuti sunnah wa kunu ibadallahi ikhwana. Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersaudara. Setuju? Setuju? Apalagi sekarang kita lagi rame pilkada. Betul apa betul? Saya pesan buat diri saya dan bapak ibu, terutama ibu-ibu, pilkada sama pilkabe beda tipis. Pilkada kalau udah jadi pada lupa, pilkabe kalau udah lupa pada jadi. Betul apa betul? Makanya biasa-biasa aja,
Orang mak yang mana yang pada menang, kita yang pada ribut, kagak ada apa-apanya. Betul Pak, betul? Anggap saja pesta demokrasi. Pesta artinya bahagia. Jangan ada yang cemberut, jangan ada permusuhan, jangan ada pertikaian, jangan ada percekcokan. Perbedaan rahmat jadi persahabatan dewasa berdemokrasi. You understand? Yang kedua, persaudaraan ukhuwah Islamiyah selain ukhuwah wataniyah, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kita hari ini Palestina sedang genting-gentingnya hadirin. Bahkan Libanon jadi korban kebiadaban Zionis Israel juga. Katakan Palestina, bilang merdeka, Israel hancur. Palestina yang bilang merdeka tangannya diangkat. Saya doakan bil barokah syuhada Palestina, besok bapak ibu sekeluarga bisa ke Mekah Madinah. Indonesia udah merdeka, Indonesia bilang jaya, Indonesia jaya, Indonesia Mangun Jaya berkah. Ayo Mangun Jaya, Mangun Jaya, Aang Kunaipi. Luar biasa. Terima kasih Bang Udin. Mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Kalau Aang Kunaipi bilang selalu di hati. Ayo Aang Kunaipi. Terima kasih Bu Markona. Mudah-mudahan semuanya kita sehat, amin. Panjang umur, amin. Insya Allah selesai maulid, semangat ibadah, semangat jaga ukhuwah, hidup berkah, hidupkan sunnah, dan insya Allah ini jalan mati husnul khotimah. Al-Fakir bin Rahmatillah. Nama saya Aang Bapak Ibu, saya dari Jumalang At-Taqwa, saya dari Ujung Harapan saya. Nama saya Aang, nama saya Aang. Saya kalau ngomong marada kasar maafin Bapak Ibu, karena saya emang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullah. Pokoknya jalan-jalan ke Jakarta ada santri pakai eagle, pengennya mah terus berkata, nggak sadar leher saya mah dengkul udah pegel. Mudah-mudahan tetap tersenyum, jangan ada yang manyun. Senyum, kata Habib Abdurrahman, kunci berkah panjang umur. 1, doyan senyum. Oh, 2, doyan makan. Kalau senyum terus sama makan masih demen, umurnya masih panjang. Kalau ngaji orang pada senyum, dia manyun. Di rumah manyun, di pengajian manyun, di jalanan manyun, kepaduk modal. Mudah-mudahan panjang umur, tetap semangat, amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh. Ampuni khilaf dan kesalahan hamba dalam salah berucap. Anggap saya silaturahim Bapak Ibu ya. Nama saya Aang, nama saya Aang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Nama saya Aang. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Aang Kunaipi yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan atau menjalankan apa yang diharapkan atau dicita-citakan oleh kita bersama. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Gojali SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita akhiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan pembacaan doa. Kita awali pembacaan doa kita Ummul Quran. Semoga apa-apa yang menjadi niat kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga para donatur yang telah memberikan sumbangan dananya sehingga terlaksana peringatan Maulid ini. Juga kepada panitia yang telah jerih payah dari kemarin sampai saat ini bekerja
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan yaitu keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kita yang punya penyakit berkat Maulid Nabi Muhammad SAW, penyakit kita diangkat. Allah beri kesehatan jasmani rohani kita. Allah jauhkan bala bencana musibah, diri dan keluarga kita senantiasa diselamatkan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridha ma yanbaghi wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Subhanaka la nasisan asrita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar mutahiba bil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi atahar wa ashabil akhyar adada ni'amil ibdalih. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna bi'ainina saghira bi'ayunin nasi kabira. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqdimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka syukural afiyah, nas'aluka ghinanin nas. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi' ya mu'id ya rahim ya wadud ya zal arsil majid ya fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyati fadlika amman siwak. Allahumma rizqna fid dunya ziyaratah wa bil akhirati syafa'atah wa bil jannati ru'yatah wa marafaqata ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ilal baitil haram. Allahumma ballighna ilal baitil haram. Allahumma ballighna ilal baitil haram li ziyaratil qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in da'u biha subhanallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pimpinan doanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah mengabulkan doa kita. Untuk terakhir, saya Adang Supendi, pemandu acara, mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh kemeriahan, penuh keramaian, dan juga penuh hikmah-hikmah yang didapati oleh jamaah, oleh hadirin hadirat yang pada malam hari ini ikut serta. Oleh karena itu, kami sebagai panitia menghaturkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga apa yang telah dilaksanakan Allah meridhoi, menerima dan memberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.